Halo teman-teman, selamat menikmati waktunya. Saya Aidi Rizky, mahasiswa setia asal Jalani. Apakah dari kalian sudah mengetahui tentang KSPP SBMT? Nah, jika belum, mari kita belajar bareng-bareng. Simak video selanjutnya. Nah, di sini saya Aidil akan menjelaskan kepada kalian tentang definisi KSPP SBMT, yang dimana poin-poinnya itu nanti ada 8. Yang pertama ada pengertian KSPP SBMT, kedua ada tujuan KSPP SBMT, ketiga ada dasar hukum KSPP SBMT, keempat ada struktur organisasi KSPP SBMT. Nah, yang kelima ada apa saja produk di KSPP SBMT. Yang keenam ada rapot anggota tahunan. Yang ketujuh ada pembagian sisa uang usaha atau SHU. Nah, yang terakhir ya ini yang ke-8, cara mendirikan KSPP SBMT. Oke, kita akan bahas satu persatu, yakni ada definisi KSPP SBMT. Nah, KSPP SBMT merupakan singkatan dari Koperasi Simpanan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Mal wa Tanwil. KSPP SBMT merupakan lembaga keuangan berbadan hukum koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Islami. Nah, secara konsep BMT memiliki dua fungsi utama. Yang pertama yaitu ada Baitul Mal, fungsi sosial yang berkaitan dengan penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, yang kedua yaitu ada Baitul Tanwil, yaitu fungsi usaha yang bergerak dalam kegiatan menghimpun dan penyaluran dana secara komersial untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Nah, KSPP SBMT ini berperan penting dalam mendukung perekonomian masyarakat kecil dan menengah, khususnya pelaku UMKM, dengan menyediakan layanan keuangan yang adil, transparan, dan bebas dari riba. Nah, yang kedua ada tujuan KSPP SBMT. Nah, tujuan utama KSPP SBMT adalah meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara umum sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam. Tujuan tersebut antara lain yang pertama, meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil. Yang kedua, mendorong budaya menabung dan investasi halal di kalangan masyarakat, menyediakan akses pembiayaan yang adil dan terjangkau tanpa unsur riba. Yang ketiga, memberdayakan ekonomi umat, terutama masyarakat ekonomi lemah. Nah, yang keempat, mengembangkan semangat gotong royong dan kekeluargaan melalui sistem operasi. Nah, lalu poin yang ketiga yakni dasar hukum KSPP SBMT beroperasi berdasarkan beberapa dasar hukum, antara lain ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Nah, Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia Nomor 11 per MTTKUKM /20/2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Lalu ada Fatwa Dewan Syariah Nasional, yakni Majelis Ulama Indonesia terkait produk dan transaksi syariah. Ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ada AD, ART, KSPPS. Nah, lalu yang keempat ada struktur organisasi KSPP SBMT. Nah, struktur organisasi KSPP SBMT ini umumnya terdiri dari ada yang paling tinggi, ini rapat anggota yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Lalu ada pengurus yang bertugas mengelola, menjalankan kebijakan koperasi, biasanya terdiri dari ketua,
sekretaris dan bendahara. Ada pengawas, yakni bertugas mengawasi kinerja pengurus dan jalannya koperasi. Ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertujuan memastikan seluruh kegiatan dan produk koperasi sesuai dengan prinsip syariah Islami. Yang terakhir ada manajer dan karyawan bertugas menjalankan operasional harian koperasi. Nah, yang kelima ada produk KSPP SBMT. Nah, produk KSPP SBMT ini dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu produk penghimpunan dana dan penyaluran dana. Nah, bagian penghimpunan dana atau simpanan wadiah titipan. Nah, simpanan mudharabah, ada simpanan berjangka syariah. Lalu ada produk penyaluran dana. Produk yang kedua, pembiayaan mudharabah atau bagi hasil usaha. Ada pembiayaan musyarakah kerjasama, pembiayaan ijarah sewa, pembiayaan qardul hasan, pinjaman kebajikan. Nah, yang keenam ada rapat anggota tahunan. Nah, RAT ini forum resmi yang wajib dilaksanakan minimal 1 kali dalam 1 tahun. RAT bertujuan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas, menetapkan rencana kerja dan anggaran koperasi, mengesahkan laporan keuangan, membahas bagian sisa hasil usaha, pengambilan keputusan strategis koperasi. Nah, ada yang ketujuh, yakni poinnya pembagian sisa hasil usaha (SHU). Nah, sisa hasil usaha pendapat koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku setelah dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya. Nah, pembagian SHU KSPP SBMT dilakukan secara adil dan proporsional. Nah, yang pertama ada partisipasi anggota dalam simpanan, lalu ada partisipasi anggota dalam pembiayaan atau transaksi usaha, jasa modal, ada dana cadangan, koperasi, dana sosial dan pendidikan. Nah, pembagian SHU ditetapkan dalam RAT sesuai dengan ADART koperasi. Lalu yang terakhir poin ke-8, cara mendirikan KSPP SBMT itu bagaimana sih? Nah, biasanya KSPPS itu membentuk kelompok pendiri dengan minimal 20 orang, lalu menentukan nama dan domisili koperasi, menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, menyiapkan modal awal dari simpanan pokok dan wajib, mengajukan pengesahan badan hukum ke Kementerian Koperasi dan UKM, mengurus izin operasional sesuai yang berlaku, lalu menunjuk Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya melaksanakan pendidikan dan pelatihan koperasi bagi pengurus anggota. Nah, dengan langkah-langkah tersebut KSPPS BMT dapat berdiri secara legal dan profesional. Oke, itu hasil dari video penjelasan saya tentang KSPPS BMT. Semoga kalian semua bisa memahaminya dan bisa mendapatkan pemahaman lebih luas, dan ini menjadi bekal utama kalian untuk misalnya membangun atau mengetahui tentang pemahaman KSPPS BMT. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.